Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kawan-kawanku pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, salam berjumpa lagi dengan Agus Arif Rahman, dengan Arif. Pada video kali ini sedikit berbeda Bapak Ibu. Biasanya kita menyampaikan konsep dan disertai dengan template. Pada video kali ini izinkan saya menyampaikan suatu tulisan Bapak Ibu yang merupakan unek-unek saya pribadi ya. Unek-unek saya pribadi, dan izinkan untuk menyampaikan adalah salah satu celah hukum, isu ya, salah satu isu pengadaan barang dan jasa yang menjadi celah hukum, dan ini sekaligus menjadi bahan introspeksi dan sekaligus menawarkan solusi bersama nantinya pada tulisan ini Bapak Ibu ya. Oke, video ini izin untuk ditemani sama original soundtracknya King of Reflection ya, tracker yang saat ini sedang kita ikuti ya. Saya ikuti, saya cukup suka dengan tracker ini dan soundtracknya bagus-bagus Bapak Ibu. Izinkan video ini ditemani musik ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi judul tulisan ini adalah PPK kontrak pengadaan yang dijabat PA-KPA di Pemda ya. Saya bilang di Pemda ya, tidak memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian pengadaan. Benarkah dan perlukah? Ya, benarkah dan perlukah Bapak Ibu? Jadi nanti video ini saya akan membacakan tulisan saya ini Bapak Ibu, ada 13 halaman tulisan saya akan bacakan, dan insyaallah semoga ini menjadi salah satu solusi ya Bapak Ibu ya, bisa semoga tulisan ini bisa memberikan solusi dari saya Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa bermanfaat, dan silahkan ini mau pro atau kontra silahkan. Yang penting adalah ini adalah unek-unek saya, dan satu akan di sini selaku fungsional pengelola pengadaan Bapak Ibu. Jadi tulisan ini pada prinsipnya ada sebuah tulisan untuk bahan introspeksi, evaluasi, dan solusi bangsa untuk peningkatan kualitas pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Bagi yang belum tahu, izinkan memperkenalkan sekilas, saya adalah Agus Arif Rahman, pengelola pengadaan barang jasa Madya pada BMK KRI, anggota tim perumus peraturan LKPP Turunan Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probitur Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Anda bisa berkonsultasi, silahkan menghubungi nomor saya, sudah ada di YouTube ini di 085-330-686-593 di WhatsApp ya. Kemudian izinkan saya promosi sedikit Bapak Ibu, nantikan 3 buku terbaru saya, yaitu Petunjuk Teknis Penyusunan Spesifikasi KAK dan Perkiraan Harga Pengadaan Berbasis Kinerja, Cara Menjawab Pemeriksaan Hukum BAP Kasus Pengadaan Barang Jasa bagi PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan dan Penyedia, Strategi Sukses Pelaku Usaha Mengikuti Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ya. Insyaallah mohon doanya semoga ini dilancarkan ya ke penerbit ya Bapak Ibu ya. Kemudian izinkan saya menyampaikan disclaimer statement terlebih dahulu Bapak Ibu, bahwa video ini tidak mewakili siapapun, tidak mewakili organisasi manapun, baik LKPP maupun IP, tidak. Ini murni paparan saya pribadi Bapak Ibu selaku fungsional pengelola pengadaan barang jasa Madya. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat terhadap isi konten video ini, silahkan berpedoman pada ketentuannya saja dan ikuti LKPP saja Bapak Ibu ya, jangan ikuti saya. Oke. Dan ini nanti Bapak Ibu, tulisan ini akan ada dua versi, yaitu versi yang saya tulis sendiri Bapak Ibu dan versi yang kami tulis bertiga Bapak Ibu. Sebenarnya tulisan ini kami tulis bertiga antara saya, kemudian juga pengelola Japfung pengelola pengadaan barang jasa Madya pada Pemda Deli Serdang, yaitu Pak Pardo dan Pak Asnan. Nanti ya Pak Pardo Siti dan Pak Asnan, nanti ada tulisan tersendiri Bapak Ibu yang agak berbeda dengan ini, ada peringkasan tertentu Bapak Ibu yang kami tulis bertiga pada saat itu. Nah, kalau yang ini adalah dari saya sendiri Bapak Ibu ya, dan ini terus terang nanti akan bertujuan untuk diklaim sebagai angka kredit ya Bapak Ibu ya, baik tulisan ini maupun yang tulisan versi yang kedua. Jadi ini adalah versi 1 Bapak Ibu, yang versi kedua nanti ada yang kami tulis bertiga antara saya, Pak Pardo dan Pak Asnan dari Pemda Deli Serdang. Oke, seperti itu.
Kemudian ini sedikit pengantar tulisan Bapak Ibu. Tulisan ini tidak ditujukan untuk mengkritik personal siapapun maupun organisasi manapun termasuk LKPP, tidak Bapak Ibu ya. Tulisan ini murni sebagai bahan evaluasi, introspeksi bersama yang disertai solusi. Ya, latar belakang utama untuk mengingatkan kita semua dari tulisan ini Bapak Ibu adalah ini Bapak Ibu ya. Peraturan terkait pengadaan barang jasa mulai Perpres dan turunannya itu membedakan antara pelaku yang menandatangani kontrak dan pelaku yang mengendalikan dan menerima hasil kontrak. Ya, yang menandatangani dan mengendalikan dan menerima hasil kontrak itu diatur berbeda Bapak Ibu. Yang pelakunya ya, pelakunya. Ini sedangkan PA-KPA di Pemda sesuai amanah di Permendagri 77 2020 ya, itu dapat merangkap sebagai PPK. Nah, ini Bapak Ibu nomor 3 dan 4 inilah menjadi latar belakang saya untuk menulis ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, tulisan ini menawarkan 4 solusi hukum, 4 solusi yang ditawarkan di tulisan ini Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan terkait dengan legalitas sertifikasi keahlian untuk menjalankan pengendalian dan penerimaan hasil kontrak. Yang ini Bapak Ibu ya, saya tidak mempermasalahkan yang nomor 1 ini, pelaku yang menandatangani kontrak, tapi nomor 2 ini yang ingin kita ulas dan kita carikan solusinya, solusi hukumnya Bapak Ibu. Ada 4 solusi yang nanti ditawarkan ya. Mohon berkenan Bapak Ibu mengikuti tulisan ini, video ini sampai akhir supaya komentarnya juga tidak komentar sejak awal. Jangan berkomentar sejak awal sebelum sampai akhir Bapak Ibu, saran saya. Karena akan berpotensi mungkin Bapak Ibu salah paham terhadap tulisan ini ya. Sekali lagi mohon berkenan sampai akhir ya video ini, dan silahkan komen di kolom komentar terhadap ini Bapak Ibu ya. Di dalam tulisan ini akan kami paparkan argumentasi pasal-pasal ya, argumentasi pasal-pasal. Berikut izin untuk dibacakan tulisan ini Bapak Ibu. PPK kontrak pengadaan yang dijabat oleh PA-KPA di Pemda tidak memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian pengadaan. Benarkah dan perlukah? Ya. Tulisan ini saya tulis di Medan, Bapak Ibu, tanggal 10 November untuk memperingati Hari Pahlawan tahun 2021. Izinkan saya memberikan sumbangsi tulisan ini. Kalau tidak cocok, abaikan. Cocok, silakan yuk kita cari solusinya bersama, Bapak Ibu ya. Pertama, penulis menyampaikan bahwa tulisan ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun, murni tulisan pribadi berdasarkan analisis pasal per pasal ketentuan peraturan pengadaan ya. Besar ya. Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki penulis selaku fungsional BPJ, tulisan ini bermaksud untuk memberikan tempat introspeksi dan menyajikan solusi hukum terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengadaan barang jasa pemerintah. Semoga tulisan ini juga menjadi pertimbangan LKPP selaku instansi yang berwenang menetapkan kebijakan pengadaan barang jasa untuk meningkatkan kualitas SDM pengadaan. Istilah pejabat pembuat komitmen yang pada praktiknya merupakan pejabat penandatangan kontrak juga merupakan salah satu pelaku pengadaan yang diatur pada Peraturan Presiden 16 2015 Junto Perpres 12 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, yang mana peraturan ini mencabut dan menghapus Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan seluruh aturan perubahannya, termasuk juga menghapus Perpres 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan keempat ya kalau nggak salah ya, yang merupakan bagian dari perubahan Perpres 54 yang sudah dicabut tersebut. Oke. Kemudian untuk bahan introspeksi awal perlu diketahui bahwa Peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah membedakan kebijakan pelaku ya yang menandatangani kontrak dengan pelaku yang mengendalikan serta memeriksa atau menerima hasil pekerjaan. Pelakunya dibedakan pengaturannya. Nanti kita lihat Bapak Ibu.
Hal ini karena menandatangani kontrak sudah diamanahkan memang oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa memang PA-KA-PA lah yang mengadakan perjanjian ya, menandatangani kontrak. Sedangkan untuk mengendalikan kontrak dan menerima hasil pekerjaan dibutuhkan kompetensi teknis, sehingga dipersyaratkan sertifikasi kompetensi untuk memastikan pelaku yang mengendalikan kontrak dan menerima hasil pekerjaan adalah pelaku yang memiliki kompetensi. Mari kita diskusikan pengantar tulisan ini benar atau salahnya. Oke? Pada bagian awal tulisan ini penulis menyampaikan pertanyaan dasar, Bapak Ibu. Relakah pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang menggunakan uang rakyat ini dikerjakan oleh personel yang tidak berkompeten? Ini pertanyaan awal dulu ini. Pada tulisan berikutnya akan dijabarkan apa maksud pertanyaan tersebut, Bapak Ibu. Rela nggak yang ngerjain kontrak pengadaan bahasa itu dikerjakan orang personel yang nggak kompeten? Rela nggak, Bapak Ibu? Nah ini, mari kita ulas, Bapak Ibu. Bukan untuk menuduh siapapun, tapi untuk dijadikan bahan introspeksi bersama dan menyajikan berbagai solusi yang ditawarkan pada bagian akhir tulisan ini. Jadi pastikan membacanya secara utuh sampai akhir. Karena saya yakin kalau nggak utuh sampai akhir, biasanya komentarnya akan tidak seperti yang diharapkan, Bapak Ibu ya, karena tidak utuh. Pada tulisan ini disebutkan terlebih dahulu simpulan ulasan, simpulannya dulu, atau kalau bahasa akademis hipotesisnya dulu ya. Perangkapan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pembuat komitmen tidak menggugurkan kewajiban memiliki sertifikat keahlian pengadaan tingkat dasar atau level 1. Mungkin Anda membaca ini, kok begitu? Nah, kita lihat nanti ya. Kemudian simpulan ulasan berikutnya adalah penandatanganan kontrak pengadaan dilakukan oleh PA-KPA, namun pengendalian kontrak dan serah terima pekerjaan tetap dikerjakan oleh pejabat pembuat komitmen karena membutuhkan kompetensi untuk melakukannya. Mungkin Anda juga bertanya lagi, kok salah itu dan seterusnya. Tidak apa-apa, Bapak Ibu ya. Ini konsekuensi yang harus saya terima untuk menulis ini. Nanti kita lihat secara utuh ya, ulasan pasal per pasalnya. Nah, dan mirisnya inilah yang terjadi kontradiksi dengan realita pada hampir keseluruhan pemerintah daerah di Indonesia yang menggunakan APBD ya, bahwa PA yang merangkap sebagai PPK atau KPA yang merangkap sebagai PPK tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan tingkat dasar atau level 1. Ya. Ini realita, Bapak Ibu. Walaupun tidak semua, dan saya tidak menyajikan data di sini untuk hal ini. Yang saya sajikan data adalah pasal ulasannya. Tapi data tentang ini silakan. Jadi jangan bertanya ini benar atau salah, tapi bertanyalah kepada kita semua, ini terjadi atau enggak sih di tempat saya? Ya, gitu saja, Bapak Ibu. Dan kita lihat nanti solusinya sekali lagi ya. Kita lihat. Dahulu sebelum diberlakukannya Perpres 16/2018 dan seluruh perubahannya, peraturan pengadaan barang jasa pemerintah yang diacu adalah Perpres 54 tahun 2010 dan seluruh peraturan perubahannya. Ada 4 kali perubahannya ya. Perpres 35 2011, Perpres 70 2012, Perpres 172 2014 dan Perpres 4 2015. Nah, kita lihat pada perubahan ketiga yaitu Perpres 70 2012 disisipkan pasal tambahan pada pasal 12 pada ayat 2B yang menyebutkan dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk sebagai PPK berupa persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon 1 dan eselon 2 di KLDI dan atau PA-KPA yang bertindak sebagai PPK. Itulah ya Bapak Ibu ya, menyebabkan ini tadi ya, karena memang awal mulanya dari sini, ditambah nanti kita lihat ulasannya, ada lagi ulasannya Bapak Ibu. Kalimat terakhir inilah yang dijadikan justifikasi atau pembenaran mayoritas PA-KPA yang merangkap sebagai PPK untuk merasa dibebaskan dari kepemilikan sertifikat keahlian tingkat dasar. Perlu ditegaskan di sini bahwa
Perpres 54 tahun 2010 dan seluruh peraturan perubahannya, termasuk Perpres 70 2012, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 92 Perpres 16 tahun 2018. Ya, silahkan cek pasal 92. Mungkin kita bisa dalam tanda kutip ngeles, ya, ngeles dengan menggunakan pasal 93 pada Perpres 16 2018 yang menyebutkan bahwa pada saat Perpres ini berlaku, semua peraturan pada Perpres 54 tahun 2010 dan seluruh perubahannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan ketentuan dalam Perpres ini. Namun, perlu dipertegas kembali bahwa ketentuan tentang kewajiban kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang jasa sudah diganti kebijakannya ke dalam pasal 74 dan pasal 88 yang mewajibkan PPK, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan memiliki sertifikat keahlian minimal tingkat dasar dan idealnya adalah sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa paling lambat 31 Desember 2023. Ya, sudah diganti pasalnya. Dengan adanya penggantian kebijakan kewajiban kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan ini, tanpa ada pasal khusus pengecualian lagi seperti tadi, seperti halnya pada Perpres pasal 12 Perpres 70 2012 yang dulu yang tadi dibacakan, maka PA-KPA yang merangkap sebagai PPK secara hukum wajib memiliki setidaknya sertifikat keahlian tingkat dasar. Ini adalah argumentasi saya dari ulasan pasal 12 Perpres 70 tahun 2012 ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi. Hal lain yang barangkali dijadikan argumentasi kebijakan diskresi atas fakta ini adalah ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, paragraf kuncinya ini ya. Yang sebenarnya jadikan dasarnya sebenarnya ya ini Bapak Ibu ya. Peraturan LKPP nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan LKPP nomor 15 tahun 2018 tentang pelaku pengadaan. Bapak Ibu, ya. Perlem 19 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Perlem 15 tahun 2018. Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa PA-KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf C, yaitu memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Saya kira inilah yang menjadi alasan utama, selain juga alasan Perpres dua pasal Perpres tadi Bapak Ibu ya, Perpres 70 pasal 12 tadi. Alasan yang utamanya adalah pasal 7 ayat 3 ini, Perlem 19 tahun 2019 ini Bapak Ibu. Ya, sekarang izinkan saya membacakan argumentasi saya Bapak Ibu. Akan tetapi, penulis meragukan legitimasi pasal ini. Mohon maaf, karena pada saat peraturan LKPP tentang pelaku pengadaan ini sudah tergantikan kebijakannya dengan peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021. Sudah tergantikan dengan Perlem 7 tentang SDM pengadaan yang merupakan turunan dari Perpres 12 tahun 2021, di mana Perpres 12 2021 merupakan perubahan pertamanya dari Perpres 16 2018. Sudah tergantikan oleh Perlem 7 2021. Ini argumentasi saya Bapak Ibu. Pada Perlem 7 2021 tersebut dijelaskan pada pasal 34. Anda bisa cek, pada saat peraturan lembaga ini berlaku, peraturan lembaga yang terkait dengan SDM pengadaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan lembaga ini. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan lembaga ini. Ini tekanannya di sini pasal 34. Nah, kemudian lihat argumentasi saya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah peraturan LKPP baru ini mengatur terkait dengan kewajiban sertifikat keahlian atau kompetensi? Apabila peraturan LKPP ini mengatur kebijakan baru terkait dengan pengguguran kewajiban kompetensi atau keahlian,
pengadaan seperti yang tertuang sebelumnya di Perlem 19 tahun 2019, ya, maka harus dilihat terlebih dahulu apa perubahan kebijakannya. Pada seluruh isi Perlem 7 2021 tidak ditemukan pasal pengguguran atau pengecualian kewajiban sertifikat keahlian kompetensi, dan bahkan secara tegas khusus untuk PPK yang dianggap termasuk personel lainnya. PPK itu masuk personel lainnya dianggapnya, Bapak Ibu, diterangkan bahwa pada pasal 12 ayat 3 di Perlem 7 2021, silahkan dicek pasal 12 ayat 3, bahwa dalam rangka melaksanakan penugasan sebagai personel lainnya wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa sesuai penugasannya. Wajib memiliki kompetensi. Pasal 12 ayat 3. Bapak Ibu, ini argumentasi saya. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi di pasal 12 ayat 4 bahwa kepemilikan sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa bagi PPK, pejabat pengadaan, dan pokja pemilihan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Ya. Ini argumentasi saya, Bapak Ibu. Menimbang pengaturan terkait kewajiban sertifikat keahlian atau kompetensi pengadaan barang jasa diatur baru pada Perlem 7 2021, sehingga klausul pada pasal ketentuan penutup pasal 34 di Perlem 7 2021 tadi tidak bisa lagi digunakan menurut saya secara hukum. Ya, jadi secara hukum tetap memberlakukan ketentuan pasal 7 ayat 3 Perlem tidak bisa lagi menurut saya secara hukum tetap memberlakukan ketentuan pasal 7 ayat 3 di Perlem 19 2019 tadi, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, klausul pada pasal ketentuan pasal 34 Perlem 7 2021 tidak bisa lagi menurut saya secara hukum tetap memberlakukan ketentuan pasal 7 ayat 3 di Perlem 19 tahun 2019 di atas. Karena apa? Karena jelas bertentangan dengan pengaturan kewajiban sertifikasi pada peraturan LKPP yang baru ini, Bapak Ibu. Kesimpulannya, argumentasi justifikasi pengecualian kewajiban sertifikat keahlian bagi PA-KPA yang menjalankan tugas PPK tidak bisa menggunakan peraturan LKPP 19 tahun 2019 karena sudah pembaruan kebijakan sudah diberlakukan pembaruan kebijakan dan bertentangan dengan Perlem 7 2021. Di pasal 34-nya tadi tidak berlaku, Bapak Ibu. Kalau seluruh celah justifikasi sudah tidak ada terkait pengecualian kewajiban sertifikasi keahlian bagi PA-KPA yang merangkap PPK, salahkah penulis menyimpulkan bahwa PA-KPA yang merangkap PPK wajib memiliki sertifikat keahlian kompetensi pengadaan barang jasa? Silahkan pembaca menilai dan mengantisipasi dan berharap bisa mengambil sisi positif dari tulisan ini serta tidak menganggap suatu kritikan tetapi sebagai suatu bahan introspeksi bersama, sekaligus perhatikan solusi-solusi yang penulis tawarkan nanti pada bagian akhir tulisan ini. Perlu diketahui, dalam mekanisme pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah sudah diatur setidaknya 3 hal isu strategis. Ya. Pertama, siapa yang menandatangani kontrak pengadaan? Kedua, siapa yang mengendalikan kontrak pengadaan? Ketiga, siapa yang melakukan serah terima hasil pekerjaan? Pihak yang menandatangani kontrak pengadaan bisa berbeda dengan pihak yang mengendalikan kontrak, apalagi pihak yang menerima hasil pekerjaan. Mungkin dapat ditafsirkan bahwa untuk menandatangani kontrak pengadaan tidak terlalu dibutuhkan kompetensi tertentu, tapi dipastikan untuk dapat mengendalikan kontrak dan melakukan proses serah terima hasil pekerjaan sudah pasti dibutuhkan kompetensi pengadaan barang jasa. Tidak bisa lantas dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi sama sekali dan bahkan tidak memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar. Beda, Bapak Ibu, beda. Ya.
Siapa? Ya, ini saya komentar sedikit Bapak Ibu. Beda. Sertifikat kalian tingkat dasar itu ibaratnya seperti SIM dalam berkendara Bapak Ibu. Seperti SIM dalam berkendara. Memang orang yang punya SIM belum tentu pandai berkendara, belum tentu pintar nyupir Bapak Ibu. Tapi kita berbicara ini adalah negara hukum. Beda. Bagaimanapun tidak bisa disamakan orang yang nggak punya SIM dengan tidak punya SIM. Ya Bapak Ibu, karena ada proses uji kompetensi yang terjadi di situ, sehingga bagaimanapun beda, walaupun pada prakteknya adalah nanti tergantung di lapangan, akan berbeda, faktor pengalaman yang paling banyak mengasah. Tapi kita berbicara ini, kita adalah negara hukum dan berbeda orang punya SIM dengan yang nggak punya SIM. Bapak Ibu, jangan disamakan. Oke, sedikit komentar ya. Siapa yang menandatangani kontrak pengadaan? Berdasarkan Peraturan Pengadaan Besar Pemerintahan 2021, pelaku pengadaan yang memiliki tugas dan kewenangan adalah pengguna anggaran yang dapat didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran, bahkan di kemudian juga dapat ditugaskan kepada pejabat pembuat komitmen. PA mendelegasikan ke KPA, KPA menugaskan PPK. Hal ini tertuang pada pasal 9 ayat 1 huruf A dan B Perpres nomor 16 tahun 2018 junto Perpres 2021 yang dilanjutkan lagi dengan pasal 10 ayat 3 untuk kuasa pengguna anggaran dan pasal 11 ayat 2 untuk PPK. Bunyi pasalnya kurang lebih sama, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ini copy paste dari Undang-Undang 17 2003. Oleh karena penandatanganan kontrak itu bisa PA, KPA atau PPK pada peraturan turunannya yaitu Perlem 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan bersama penyedia, pihak yang melakukan penandatangan kontrak disebut dengan pejabat penanda tangan kontrak atau disingkat sama-sama PPK juga. Ya, singkatannya sama, kepanjangannya beda. Ya. Hal ini sekali lagi karena memang yang melakukan penandatangan kontrak aslinya merupakan tugas PA yang dapat didelegasikan kepada KPA dan dapat ditugaskan kepada pejabat pembuat komitmen. Nah, sekarang kita ke isunya ini. Untuk APBD, ya, tulisan ini sejujurnya ditujukan untuk APBD karena untuk APBN Bapak Ibu PPK-nya itu insya Allah sudah semuanya pasti berbeda Bapak Ibu dengan PA-nya. Ya, tapi untuk APBD ini kita lihat ya. Kemudian khusus untuk APBD yang menjadi fokus pembicaraan tulisan ini pada pasal 10 ayat 5 disebutkan bahwa memang KPA pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK. Dapat merangkap sebagai PPK. Ya. Jadi merangkap sebagai PPK ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi. Merangkap sebagai PPK-nya ini loh. KPA merangkap sebagai PPK. Dan ini subjeknya KPA loh Bapak Ibu ya. Orang kadang-kadang nanya, loh kalau PA merangkap PPK gimana Pak? Sejujurnya di Perpres ini tidak ada Bapak Ibu, yang diatur adalah KPA yang merangkap PPK. Tapi ya sudahlah ya, PA KPA merangkap PPK ya. Pasal ini diperkuat lagi dengan PMDN Permendagri 77 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Ya, sekali lagi PMDN ini hanya mengatur pengelolaan keuangan daerah. Ya, tidak mengatur mekanisme pengadaan barang jasa secara khusus, mengatur pengelolaan keuangan daerah. Anda harus beda-bedakan ya. Pada lampiran 1, Anda lihat huruf E tentang pengguna anggaran pada nomor 1G. Anda cek Bapak Ibu nomor 1G disebutkan bahwa Kepala SKPD selaku PA membuat tugas mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Dan juga nomor 8 disebutkan bahwa dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, inilah Bapak Ibu yang melatar belakangi PA itu
langsung bertindak sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Berdasarkan PMDN ini ya, di lampiran ini dijelaskan. Ya, yang perlu ingin kita garis bawahi adalah di sininya nih, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengapa dibunyikan karena ini? Karena PMDN ini tidak mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu, termasuk SDM pengadaannya. Diserahkan sepenuhnya kepada peraturan yang lain, yaitu Perpres tentang pengadaan dan peraturan LKPP-nya. Oleh karena itulah dibunyikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Bapak Ibu, ini ya, dalam membaca pasal pada Permendagri ini terdapat dua pedoman yang harus dipahami, bahwa PA memiliki tugas menandatangani kontrak pengadaan. Ya, memang betul. Kemudian kontrak tersebut dikendalikan oleh pejabat pembuat komitmen dengan atribut yang tidak diatur oleh Permendagri tersebut, karena memang bukan bagiannya. Permendagri ini bukan bagiannya menjelaskan atribut yang terkait dengan pejabat pembuat komitmen. Ya, atribut yang melekat pada pejabat pembuat komitmen adalah kewajiban sertifikat keahlian tingkat dasar minimal dan bahkan idealnya adalah sertifikat kompetensi sebagaimana diamanahkan di Perlem 7 2021 tentang SDM pengadaan. Oke, kemudian mari kita bahas isu strategis nomor 2 nih, ya. Siapa yang bertugas mengendalikan kontrak? Jawabannya jelas adalah pejabat pembuat komitmen, Bapak Ibu. Tidak ada pelaku usaha yang lain. Pengendalian kontrak adalah tugas pejabat pembuat komitmen. Jadi PA KPA yang merangkap sebagai PPK pada prinsipnya dia sedang menjalankan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen, karena diamanatkan perpresnya adalah tugas pejabat pembuat komitmen. Perlu dipertegas lagi bahwa tugas ini melekat mutlak kepada pejabat pembuat komitmen, tidak didelegasikan dan tidak diturunkan lagi kepada pelaku pengadaan lainnya. Juga tidak diserahkan kepada pihak KPA, nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Tugas ini sekali lagi jelas melekat mutlak kepada pejabat pembuat komitmen. Bagaimana dengan APBD yang sesuai amanah Permendagri di atas tugas PPK dijabat oleh pihak KPA? Dan mayoritas seperti ini ya Bapak Ibu ya, PPK-nya adalah kepala dinas. Silahkan diperhatikan lagi pasal 8 pada Permendagri itu. Kalimat keterangan di belakang adalah sesuai peraturan perundang-undangan pasal 8 tadi. Sehingga seorang PA yang sedang menjalankan sebagai tugas sebagai PPK terikat dengan segala ketentuannya, termasuk kewajiban sertifikat keahlian pengadaan yang diatur di pasal 88 dan diupdate di pasal 74 pada Perpres 12 tahun 2021 itu salah 74A 74B. Bapak Ibu, hal ini sangat mudah dipahami latar belakangnya karena memang mengendalikan kontrak membutuhkan kompetensi pengadaan barang jasa, Bapak Ibu. Tidak bisa diserahkan kepada personil yang tidak kompeten. Berbeda dengan penandatanganan kontrak tadi yang memang alaminya merupakan tugas PAKPA, tanda tangan Bapak Ibu. Ingat, tanda tangan doang. Namun urusan pengendalian kontrak harus diserahkan kepada ahlinya. Sehingga penulis sangat menyambut positif perubahan kebijakan pasal 12 di perubahan kebijakan pasal 12 di Perpres 70 2012 itu diganti di pasal 8 dan pasal 74, 74A, 74B itu di Perpres 12 tahun 2021, di mana PPK di sini termasuk personil lainnya yang pada pasal 74A ayat 6, pasal 74A ayat 6 dan ayat 7 ayat 6 dan ayat 7 disebutkan wajib minimal memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa tingkat dasar, Bapak Ibu. Ya. Oke, ini adalah argumentasi saya. Pasal sudah kita sampaikan. Kita lihat. Berikutnya kita bahas terkait isu strategis nomor 3. Siapa yang bertugas melakukan serah terima hasil pekerjaan? Disebutkan pada pasal 52 Perpres 16 2018 ya, bahwa serah terima hasil pekerjaan merupakan bagian dari pelaksanaan kontrak yang dijelaskan lebih lanjut di pasal 57 ayat 2, bahwa
PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan. Yang sebelumnya, penyedia mengajukan permintaan tertulis untuk serah terima barang jasa kepada PPK. Kemudian, pada ayat 3 disebutkan bahwa PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima, dan akhirnya pada pasal 58 ditentukan bahwa PPK menyerahkan barang jasa kepada PAKPA. Oke? Clear ya Bapak Ibu ya, pasal per pasal saya sebutkan nih. Ada 2 kesimpulan yang bisa diambil dari urutan narasi pasal-pasal tadi, yaitu seluruh subjek pelaku pengadaan pada pasal serah terima hasil pekerjaan, subjeknya semuanya pejabat pembuat komitmen, bukan PAKPA. Semoga kita sadari bersama ini ya Bapak Ibu ya. Subjek pasal 52 dan ke bawahnya tadi yang kita bacakan tadi adalah pejabat pembuat komitmen, bukan PAKPA subjeknya. Pada rentetan pasal di Perpres ini, untuk urusan serah terima hasil pekerjaan mutlak dikerjakan sepenuhnya oleh PAKPA. Yang kemudian sampailah pada kesimpulan kedua, yaitu seluruh apapun hasil serah terima barang jasa dari penyedia tadi dilaporkan dan diserahkan oleh PPK kepada PAKPA. Ujung-ujungnya balik lagi ke PAKPA, Bapak Ibu. Jadi PAKPA justru yang menerima laporannya dari PPK, Bapak Ibu. Nah, hal ini juga sesuai dengan tugas dan kewenangan PPK pada pasal 11 huruf yang menyebutkan pasal 11 huruf F ya, yang menyebutkan bahwa tugas PPK adalah menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatannya kepada PAKPA dengan berita acara penyerahan. Tugas PPK menyerahkan hasil pekerjaan. Sama dengan penjelasan pada isu strategis nomor 2, di mana tugas PPK ini tidak didelegasikan, akan tetapi dirangkapkan oleh PAKPA yang pada anggaran APBD dijabat oleh PAKPA itu sendiri. Bukan didelegasikan, tapi dirangkapkan. Atau hal yang perlu ditekankan di sini artinya adalah PAKPA tersebut sedang menjalankan tugasnya sebagai PPK, bukan tugas PAKPA. Ingat, dalam hal pengendalian kontrak dan serah terima hasil pekerjaan, PAKPA sedang menjalankan tugasnya sebagai PPK, bukan tugasnya sebagai PAKPA. Karena gak ada tugas pengendalian dan serah terima di PAKPA, tapi di PPK. Oleh karena sedang menjalankan tugas sebagai PPK yang menurut Permendagri di atas ditekankan sesuai peraturan perundang-undangan, maka kembali lagi bahwa ketentuan yang melekat seorang PPK adalah kewajiban kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang jasa sesuai pasal 74A Perpres 12 tahun 2021. Ya, itu tadi argumentasi saya, Bapak Ibu. Nah, mengapa serah terima pekerjaan ditugaskan pada PPK, bukan diletakkan pada PAKPA? Karena mekanisme serah terima hasil pekerjaan yang merupakan salah satu titik kritis, Bapak Ibu, pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa sudah pasti membutuhkan kompetensi pengadaan yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di Perlem LKPP 7 2021 tentang SDM pengadaan, Bapak Ibu. Oke? Jadi seperti itu. Kompetensi terkait kemampuan PPK dalam melakukan serah terima hasil pekerjaan menentukan tingkat keberhasilan kontrak pengadaan barang jasa itu sendiri. Benar nggak? Sehingga sangat wajar apabila tugas serah terima hasil pekerjaan tidak ditugaskan oleh PAKPA, tapi dilakukan oleh PPK. PAKPA hanya sebatas menandatangani kontrak pengadaan barang jasa saja di awal
Akan tetapi pengendalian dan serah terima kontrak pengadaan diserahkan kepada personel yang berkompeten dalam melakukan pengadaan barang jasa. Ya. Oke. Lagunya saya ganti ya. Ini adalah judul lagu ini adalah Shadow of You. Original soundtrack dari King of Affliction juga. Dari Suzu. Kita lanjut pembahasannya, Bapak Ibu. Dari 3 isu strategis yang sudah dibahas satu persatu di atas, tibalah kepada kesimpulan yang sudah dijelaskan di awal tulisan ini. Perangkapan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pembuat komitmen tidak menggugurkan kewajiban memiliki sertifikat keahlian pengadaan tingkat dasar atau level 1. Dan 2, penandatangan kontrak pengadaan dilakukan oleh PAKPA, namun pengendalian kontrak dan serah terima hasil pekerjaan tetap dikerjakan oleh pejabat pembuat komitmen karena membutuhkan kompetensi untuk melakukannya. 2 kesimpulan tadi ternyata memang adanya Bapak Ibu tidak diikuti oleh realitanya di lapangan, khususnya pada pemerintah daerah, yang mana mayoritas tugas PPK dikerjakan oleh PAKPA sebagaimana diamanahkan oleh Permendagri 77/2020 tersebut di atas. Bapak Ibu. Ya. Pada Pemda PA yang pada prinsipnya seorang kepala SKPD, ya, kepala SKPD atau kepala dinas langsung menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen dan tidak memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar yang merupakan syarat keahlian minimal yang dipersyaratkan. Kebanyakan Pemda mungkin masih mengira pasal 12 Perpres 70/2012 masih dianggap berlaku, di mana PPK yang dijabat oleh PAKPA dikecualikan memang dari kepemilikan sertifikat keahlian tingkat dasar. Ya. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan melakukan pengecekan pada aplikasi SPSE akun PPK pada isian nomor sertifikat, di mana seharusnya diisi dengan nomor sertifikat keahlian dasar. Benar tidak? Ini semua masyarakat, ya, coba cek atau tanya, ya, seluruh pengawas pemerintah, silahkan cek isian nomor sertifikat yang ada pada aplikasi SPSE. Bapak Ibu, diisi dengan apa? Kalau itu dia PAKPA yang merangkap PPK, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, bisa dibuktikan Bapak Ibu ya, seharusnya itu diisi dengan nomor sertifikat keahlian tingkat dasar. Fiturnya bunyinya adalah nomor sertifikat keahlian tingkat dasar, akan tetapi malah dikosongkan karena memang nggak harus diisi. Atau kalaupun diisi, itu diisi dengan nomor SK Bupati pengangkatan sebagai kepala SKPD. Silakan dicek ini benar atau salah, Bapak Ibu. Saya tidak dalam rangka menuduh siapapun dan organisasi manapun, Bapak Ibu ya, karena ini kita adalah berbicara mengangkat suatu isu dan kemudian kasih solusi. Nanti ada solusinya, Bapak Ibu ya. Kita lihat, cek nomor sertifikat itu diisi apa di aplikasi SPSE, ya. Itu adalah dikosongkan atau malah diisi SK Bupati pengangkatannya, Bapak Ibu. Apakah apa yang dikatakan ini benar? Silahkan masyarakat mengeceknya dengan bertanya sederhana saja pada seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pertanyaan ini saya tujukan untuk seluruh Pemda di seluruh Indonesia. Apakah PAKPA pada kepala dinas yang merangkap sebagai PPK mempunyai sertifikat keahlian pengadaan tingkat dasar? Punya enggak? Mungkin pengangkatan isu ini mengagetkan banyak pihak, mungkin banyak pihak yang selama ini secara tidak sadar membenarkan yang salah atau mungkin membiasakan yang salah. Era Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya sudah berbeda dengan era Perpres 54 tahun 2010 dan seluruh aturan perubahannya. Eranya berbeda. Eranya sekarang adalah era kompetensi. Seluruh profesi apapun sekarang, bukan cuma pengadaan, apapun saat ini dituntut memiliki kompetensi. Apalagi profesi pengadaan barang jasa pemerintah yang disebut sebagai the core business of public sector organization, ya. Pengadaan barang jasa pemerintah memegang peranan kunci
dalam realisasi uang rakyat yang terkumpul pada dompet APBN dan APBD. Pada APBN, isu ini justru tidak menjadi masalah besar karena memang terjadi kebalikannya, di mana pada APBN PA-KPA tidak bisa dirangkap sebagai PPK. Artinya tuntutan kompetensi pada kementerian lembaga memang lebih tegas, bahwa apapun dan bagaimanapun PA-KPA dan PPK harus berbeda personil. Alasannya adalah tugas PPK paling inti, yaitu mengendalikan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan harus dikerjakan oleh personel yang berkompeten, sedangkan PA-KPA dapat bertanda tangan kontrak saja. Namun memang praktek di mana PA-KPA bertanda tangan kontrak saja dan pengendalian kontrak serta serah terima dilakukan oleh PPK, penulis sendiri belum menemuinya di APBD. Seringnya adalah PA-KPA yang merangkap PPK karena memang dianggap tidak ada personel dan merasa dibebaskan dari kewajiban kepemilikan sertifikat keahlian. Oke. Menurut penulis, inilah yang menjadi suatu celah hukum dan banyaknya praktik-praktik markup, suap, fiktif pada praktik pengadaan barang jasa pemerintah, seperti halnya pengaturan tender, persekongkolan, pengarahan kepada penyedia tertentu atau merek tertentu dan seterusnya. Bapak Ibu, salah satu penyebabnya adalah personel yang melakukannya adalah personel yang tidak memiliki kompetensi pengadaan. Memang kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang jasa tidak menjamin kualitas pengadaan barang jasa. Akan tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa beda dong dikerjakan orang yang kompeten dengan orang yang tidak. Ya enggak Bapak Ibu? Beda dong dikerjakan orang yang kompeten dengan orang yang enggak kompeten. Jangan disamakan lah, ya. Diibaratkan sertifikat keahlian pengadaan adalah SIM untuk berkendara, ya, SIM untuk berkendara, Bapak Ibu. Dalam dunia pengadaan barang jasa, diibaratkan sertifikat keahlian pengadaan adalah SIM untuk berkendara dalam dunia pengadaan barang jasa. Memang orang yang memiliki SIM tidak menjamin berkendaranya aman dan selamat. Akan tetapi apabila dikendari oleh orang yang tidak mempunyai SIM, maka potensi kegagalan menjadi lebih banyak dibandingkan apabila dikerjakan oleh personel yang memang sudah dibekali dengan SIM. Dalam hal ini sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. Dengan analisis ini, tidakkah pembaca bisa melihat korelasi tingginya tingkat korupsi dan kualitas pengadaan barang jasa pemerintah pada pemerintah daerah khususnya dengan ketiadaan kompetensi PA-KPA yang merangkap PPK pada Pemda? Semoga Anda bisa menangkap maksud tulisan ini. Kalimat ini semoga tidak dianggap sebagai tuduhan, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari introspeksi untuk kebaikan kita semua. PPK yang dijabat PA-KPA, Bapak Ibu, yang tidak memiliki kompetensi akan benar terbutakan oleh segala hal kegiatan yang bisa mengarah kepada perbuatan melawan hukum PMH yang terjadi karena faktor niat jahat atau mens rea dan kesempatan. Berbeda apabila dikerjakan oleh personel yang kompeten, apalagi dikerjakan oleh fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang terikat dengan kode etik dan kode perilaku fungsional. Penulis mempunyai impian suatu saat di Indonesia seluruh pejabat pembuat komitmen wajib dijabat oleh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Alangkah ini menjadi gebrakan perubahan birokrasi yang luar biasa keras, Bapak Ibu. Oke, jadi itu memang impian saya, Bapak Ibu.
entah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, setuju nggak Bapak Ibu? Ya, kalau PPK itu dijabat oleh fungsional pengelola pengadaan, bahkan bunyi pasalnya adalah wajib dijabat. Gitu. Ya, tapi itu adalah impian yang jauh dari kenyataan sekarang. Tapi saya yakin video ini menjadi saksi 5-10 tahun lagi insya Allah akan ada pimpinan-pimpinan negara ini yang bisa mewujudkan ini. Saya percaya itu Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena bagaimanapun akan lebih baik suatu kontrak pengadaan barang jasa dipegang oleh pelaku pengadaan yang memang sudah profesinya, Bapak Ibu. Ya tidak. Seorang jafung itu terikat dengan kode etik dan kode perilaku. Dan pahami kita bersama Bapak Ibu, pengadaan barang jasa adalah sebuah profesi Bapak Ibu, bukan sebuah job atau sebuah proyek, tapi sebuah profesi. Pengadaan barang dan jasa adalah sebuah profesi, bukan sebuah job. Kalau mindset kita adalah sebuah job dan mindset kita sebuah proyek, maka kita akan bisa saja disusupi oleh tuyul-tuyul Bapak Ibu yang memasukkan faktor-faktor mens rea dan ditambah ada kesempatan. Tapi berpikirlah, pengadaan adalah sebuah profesi yang seharusnya dikerjakan oleh orang yang memang profesinya itu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu fungsional pengelola pengadaan. Tapi sekali lagi masih impiannya masih cukup jauh. Saya percaya Bapak Ibu, saya percaya suatu saat nanti akan ada pimpinan negara di Indonesia ini yang mewujudkan ini, insya Allah. Kita lanjutkan diskusi argumentasinya Bapak Ibu. Personel yang memiliki kompetensi pengadaan barang jasa setidaknya secara mental dan pengetahuan sudah dimitigasi oleh sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat itu sendiri, bahwa bersikaplah profesional loh, dan jagalah integritas loh, karena semuanya adalah amanah. Walaupun sekali lagi tentu tidak menjamin semua itu tergantung kembali kepada personal tersebut, ya. Akan tetapi tetap beda, tetap beda dikerjakan orang yang kompeten dengan yang tidak kompeten. Pada bagian akhir tulisan ini ingin memberikan solusi bagi bangsa terkait peningkatan kualitas pengadaan barang jasa pemerintah yang menggunakan uang rakyat ini. Tulisan ini tidak mau hanya ingin mengidentifikasi masalah tanpa memberikan solusi bangsa. Solusi ini khusus ditujukan kepada pemerintah daerah yang memang mengaku, entah benar enggaknya, tapi mengaku kekurangan personil, bahwa PA-KPA yang merangkap sebagai PPK akan tetapi tidak memiliki kompetensi berupa sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. Sebaiknya menugaskan tugas PPK kepada personil lainnya. Bisa beda SKPD untuk menjalankan proses pengendalian kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. PA-KPA yang merupakan kepala dinas bisa tetap bertanda tangan kontrak dan menjadi bagian dari para pihak dalam kontrak pengadaan. Akan tetapi pengendalian kontrak dan serah terima menugaskan personel lainnya. Dengan demikian strategi ini sesuai dengan ketentuan pasal 74A. Dan selain itu, biarkanlah bagian kritis dari kontrak pengadaan, yaitu pengendalian kontrak dan serah terima, dikerjakan oleh ahlinya. Bapak Ibu, ini adalah solusi pertama Bapak Ibu. Ya, PA-KPA biarkanlah yang menandatangani kontrak, tapi pengendalian kontrak dan serah terimanya PA-KPA menugaskan pejabat membuat komitmen, Bapak Ibu. Tapi para pihaknya tetap PA-KPA, Bapak Ibu. Sejujurnya solusi ini tidak terlalu menjadi solusi, karena mana ada yang mau kayak begitu. Iya enggak, Bapak Ibu. Para pihaknya, bos saya yang punya tanggung jawab mengendalikan kontrak, enak aja, nanti secara hukum gimana dong itu? Ya, secara hukum ya sesuai batasnya masing-masing Bapak Ibu ya, kalau terkait dengan pengendalian kontrak.
ya. Tapi ini adalah suatu solusi hukum yang barangkali silahkan Anda pertimbangkan Bapak Ibu. Jadi inilah PHKPA yang hanya tanda tangan, tapi pengendalian dan serah terimanya Bapak Ibu, PHKPA menugaskan dengan surat tugas kepada pejabat pembuat komitmen. Pada paket tersebut dikendalikan dan diserah terimakan, yang memeriksa serah terimanya adalah pejabat pembuat komitmen. Sehingga sesuai aturannya pasal 74 tadi, Bang. Sesuai aturannya di Perpres 12 juga tadi, Bapak Ibu ya. Alternatif lainnya adalah PHKPA menugaskan PPK 100% untuk menandatangani, mengendalikan, dan serah terima hasil pekerjaan yang tentunya memiliki sertifikat keahlian barang jasa. Toh juga Permendagri 77 2020 ini juga nggak ngelarang kan? Nggak ngelarang hal ini kan Bapak Ibu? Walaupun diberikan kepraktisan birokrasi bahwa PHKPA langsung bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Namun sekali lagi dipertegas di sini bahwa kalimat keterangan di belakangnya adalah sesuai peraturan perundang-undangan. Ingatlah kembali kesimpulan di atas bahwa tidak ada pasal yang menggugurkan kewajiban sertifikat keahlian barang jasa bagi PHKPA yang merangkap sebagai PPK. Mohon dipertimbangkan kembali, Bapak Ibu. Ya, jadi ini solusi kedua. Ya, solusi pertama PHKPA tanda tangan, tapi bos itu memberikan surat tugas kepada PPK untuk mengendalikan dan serah terima. Ya, solusi kedua seluruhnya ditugaskan kepada PPK yang punya sertifikat. Kalau memang PHKPA kagak punya sertifikat, gitu ya. Solusi ketiga, ya ada 4 solusi ya Bapak Ibu yang saya tawarkan, silahkan nanti dipertimbangkan. Solusi alternatif ketiga inilah yang paling direkomendasikan Bapak Ibu. PHKPA yang merangkap PPK tadi, yang memang mungkin nggak punya sertifikat tadi Bapak Ibu, membekali dirinya dengan kepemilikan sertifikat keahlian tingkat dasar. Bapak Ibu, jangan merasa saya kan dikecualikan, saya kan nggak perlu pakai sertifikat. Jangan merasa begitu Bapak Ibu. Ini yang paling solusi hukum yang paling bagus kalau di antara 4 solusi ini, yang nomor 3 ini yang menurut saya paling bagus Bapak Ibu. Anda masih punya waktu sampai tanggal 31 Desember 2023, tapi tentunya ya tidak bisa menunggu selama itu, karena setiap detik Anda melangkah tanpa dilengkapi dengan SIM berkendara di dunia pengadaan barang jasa, maka setiap saat Anda bisa berpotensi tertilang oleh polisi pengadaan barang jasa. Maka Anda paham maksud saya Bapak Ibu ya? Anda bisa berpotensi tertilang setiap saat. Apalagi kalau musuh Anda banyak Bapak Ibu ya, itu tambah lagi ya kan? Oleh polisi pengadaan barang jasa yang cukup kejam dan seringnya berujung pada kasus pidana, benar tidak? Ya, kasus pengadaan barang jasa seringnya ujung-ujungnya kasusnya pidana, bukan perdata. Kuncinya apapun yang terjadi, jangan sampai terjadi suap, markup, fiktif. 3 hal ini Bapak Ibu kuncinya. Suap, markup, fiktif. Suap jelas tindakan korupsi. Markup yang biasanya ada di tahapan perencanaan pengadaan menjadikan tumbuh suburnya kasus korupsi di Indonesia. Dan apalagi tindakan memfiktifkan spesifikasi kontrak, baik sebagian apalagi keseluruhan. Nah, hasil spek kontraknya difiktifkan dan diterima pula ya kan gitu. Pada prinsipnya Bapak Ibu, sepanjang tindakan kita tidak terjebak pada 3 hal tadi Bapak Ibu, suap, markup, dan fiktif, maka selebihnya hanya akan dianggap masalah administratif kok, dan diselesaikan secara perdata saja kok, sepanjang kita tidak sampai memberikan penjelasan yang melebihi batas kewenangannya dan kita juga memiliki SIM berkendara tadi. Kuncinya 3 ini ya. Aparat penegak hukum kita juga nggak jahat-jahat amat kok Bapak Ibu, sepanjang nggak masuk 3 ini, nggak sampai kok Bapak Ibu ke tahap-tahap ke pidana.
Yang bikin masuk itu karena ada potensi, dianggap ada potensi ini. Oke, itu solusi ketiga. Solusi keempat terakhir. Solusi alternatif keempat ini tidak ditujukan pada Pemda, tapi mohon izin sebagai mentor saya Bapak Ibu ya, LKPP yang sudah memberikan banyak kesempatan pada saya pribadi untuk ikut memberikan sumbangsi pemikiran saya Bapak Ibu terhadap pengadaan barang jasa. Saya terima kasih sekali pada LKPP, apalagi beberapa bulan yang lalu dipercaya menjadi anggota tim perumus peraturan LKPP sebagai turunan Perpres 12 2021. Terima kasih sekali. Pada solusi keempat ini izinkan saya memberikan solusi terhadap isu yang diangkat pada tulisan ini Bapak Ibu. Untuk LKPP, kalau 3 solusi sebelumnya adalah untuk Pemda, kalau ini untuk LKPP selaku instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pembuat kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Merujuk pada pembahasan peraturan LKPP 19/2019 di atas, apabila memang diberikan kelonggaran pengecualian kewajiban sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa kepada PAKPA yang merangkap PPK, khususnya di Pemda, Bapak Ibu, maka sebaiknya LKPP melakukan perubahan pertama terhadap Perlem 7 2021. Bapak Ibu, melakukan perubahan pertama di Perlem 7 2021 tadi. Ya, dengan masukkan pasal 7 ayat 3 di pasal 19 ayat 2 Perlem 19 2019 ini, pasal 7 ayat 3 tadi Bapak Ibu. Ya, melakukan perubahan pertama dan atau memperjelas dengan membuat kebijakan diskresi nasional ya. Toh juga diperbolehkan kok di pasal 5 di Perlem 12 tahun 2021 kebijakan diskresi, apalagi diskresinya dikeluarkan oleh LKPP nih, yaitu melalui surat edaran LKPP terkait dengan pengecualian kewajiban sertifikat keahlian tersebut. Tambahan klausul atau pasal yang dimasukkan adalah persis seperti yang tertuang pada pasal 7 ayat 3 di Perlem LKPP 19/2019 tadi, yaitu PAKPA yang menggunakan anggaran dari APBD dan merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Silahkan, ini masukan saya Bapak Ibu untuk LKPP. Kesimpulannya adalah peraturan LKPP atau surat edaran, dan mungkin pembaca menganggap bisa juga dengan pasal 5 Perlem 12 tahun 2021, namun penulis tidak setuju dengan pasal 5 ini. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau alasan pasal 5 ini pasal diskresi nih Bapak Ibu ya, sejujurnya tidak terlalu setuju, walaupun bisa dipakai, tapi tidak terlalu setuju Bapak Ibu ya. Karena kalau Anda baca di pasal 5 Perlem 12 2021 ini, objek diskresinya adalah prosedur, tata cara, tahapan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Prosedur, tata cara, tahapan. Diskresinya itu menyangkut itu saja. Dan hal ini menurut saya tidak berkaitan dengan pengecualian kewajiban sertifikat keahlian kompetensi pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Karena diskresinya adalah terkait, yang dibolehkan melakukan diskresi adalah terkait dengan prosedur, tata cara, dan tahapan pengadaan melalui penyedia. Ya, jadi diskresi ini tidak terlalu ya seperti itu. Jadi solusinya adalah peraturan LKPP dan atau surat edaran untuk kebijakan diskresi nasional, karena sifat masalah ini yang begitu masif di seluruh Pemda di Indonesia. Ya, begitu masif permasalahan ini Bapak Ibu ya. Jadi ya harapannya adalah LKPP yang membuat diskresinya, bukan masing-masing bupati, gubernur yang bikin diskresinya Bapak Ibu ya. Nanti akan luar biasa, potensi dinamikanya akan sangat berbahaya Bapak Ibu. Nanti kan orang akan bertanya, di mana terus LKPP? Nah, LKPP memberikan kebijakan diskresi nasional Bapak Ibu. Oke, semoga ini bisa dipertimbangkan. Nah, tapi ya, yang lagi namanya tulisan selalu ada tapinya nih. Solusi keempat ini walaupun sedih, tetap harus disajikan penulis Bapak Ibu.
untuk disajikan bahan pertimbangan dan solusi bangsa. Namun secara jujur, penulis tidak setuju dengan solusi ini. Sejujurnya, saya menyampaikan solusi keempat ini, namun saya juga sebenarnya tidak setuju dengan solusi ini. Loh kok begitu? Ya sudah, namanya juga tulisan, silahkan nanti jadikan bahan pertimbangan. Walaupun saya sendiri tidak setuju dengan solusi keempat ini, tetap saya tuliskan, Bapak Ibu. Jadi solusi keempat ini disampaikan penulis, tapi sejujurnya juga tidak setuju jika ini diterapkan oleh LKPP. Karena apa, Bapak Ibu? Kenapa saya tidak setuju, Bapak Ibu? Karena justru ini apabila ini diterapkan akan merupakan kemunduran kualitas SDM pengadaan. Ya, kemunduran kualitas SDM pengadaan, Bapak Ibu. Kita bayangkan, jelas faktanya bahwa mayoritas Pemda, pekerjaan PPK dikerjakan langsung oleh Kepala SKPD yang merupakan PA-KPA sesuai dengan Permendagri 77 2020 pula. Artinya, dengan adanya pasal tersebut ditambahkan sebagai suatu kebijakan diskresi nasional oleh LKPP justru akan melonggarkan tuntutan kualitas SDM pengadaan barang jasa di Indonesia, Bapak Ibu. Melonggarkan tuntutan kualitas SDM, di mana pengendalian kontrak dan serah terima hasil pekerjaan kontrak dikerjakan oleh personil yang tidak memiliki kompetensi pengadaan barang jasa. Sekarang pertimbangannya adalah peraturan yang mengikuti kondisi atau kondisi yang mengikuti peraturan. Nah, ini ya, peraturan yang ikut kondisi atau kondisi yang ikut peraturan. Memang dipahami bersama, Bapak Ibu. Tidak sedikit dinas-dinas di Pemda yang mengaku kekurangan personel yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian pengadaan, dan sekarang melihat kondisi seperti ini, kembali ke pertanyaan tadi, kondisi yang mengikuti peraturan atau peraturan yang ikut kondisi. Terkadang penulis melihat masalahnya bukan pada kekurangan personilnya masalahnya, tapi kepada tidak memberdayakan personil yang kompeten karena tidak sesuai selera. Mohon maaf, sekali lagi ini bukan menuduh, tapi untuk jadi introspeksi bersama. Benar nggak ini? Ya, bukan karena nggak ada personel, tapi karena memang lebih ke tidak memberdayakan personel yang kompeten karena tidak sesuai selera. Barangkali sudah menjadi rahasia umum bahwa jabatan pejabat pembuat komitmen ditunjuk berdasarkan selera dari PA-KPA untuk tujuan yang tidak baik. Sekali lagi, ini untuk introspeksi ya Bapak Ibu ya, untuk introspeksi. Benar atau enggak sih? Gitu loh. Kalian enggak menuduh siapapun loh ya di sini ya. Benar atau enggak sih? Gitu ya. Kalimat ini tidak untuk menuduh siapapun, tapi untuk menjadi bahan introspeksi dan solusi bersama untuk kemajuan kualitas pengadaan barang jasa pemerintah. Tidak perlu pembaca dengan keras membantah kalimat tersebut, tapi justru bertanyalah kepada diri kita masing-masing, benar nggak sih kalimat tadi? Benar nggak sih? Gitu. Sekali lagi, solusi untuk kondisi seperti ini adalah menunjuk PPK pada dinas lainnya atau SKPD lainnya yang memiliki kompetensi sampai dinas tersebut memiliki personel yang bersertifikat kompetensi. Saya ulangi, solusinya adalah menunjuk PPK pada dinas lainnya, Bapak Ibu. Pada dinas lainnya, saya ulangi ya. Menunjuk PPK pada dinas lainnya atau SKPD lainnya yang memiliki kompetensi sampai punya personel yang punya sertifikat sendiri atau sampai PA-KPA-nya punya sertifikat sendiri, Bapak Ibu. Kalau negara ini terus-menerus melonggarkan dengan mengecualikan kewajiban sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa kepada PA-KPA yang merangkap PPK terus-menerus, Bapak Ibu, maka penulis cukup meyakini kualitas dan mentalitas SDM pengadaan khususnya di Pemda akan terus dikerjakan pelaksanaan kontraknya, pengendalian kontraknya, serah terima hasil pekerjaannya pada personil yang tidak memiliki kompetensi. Yang ajaibnya Bapak Ibu, sepertinya masif di seluruh Pemda di seluruh wilayah Indonesia. Ya,
Tugas para pembaca barangkali yang berkepentingan untuk mengecek ini benar nggak apa yang saya katakan. Ya. Jadi jangan fokus pada benar atau tidak yang saya katakan, tapi fokus pada solusi. 4 solusi yang tadi kita tawarkan di sini. Memang penulis tidak menyajikan data atas kalimat ini, tapi tujuan penulis adalah untuk bahan introspeksi dan solusi ke depan. Bahwa benar nggak sih ini terjadi? Kembali ke pertanyaan semula, rela nggak sih Bapak Ibu pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang menggunakan uang rakyat ini dikerjakan oleh personel yang tidak kompeten? Rela nggak Bapak Ibu? Anda para masyarakat nih Bapak Ibu yang di luar pemerintahan, rela nggak sih pelaksanaan kontrak yang pakai uang rakyat nih dikerjakan orang yang nggak kompeten? Rela nggak Bapak Ibu? Kalau tanda tangan oke lah, tapi pengendalian kontraknya, penerimaan hasil kerjaannya dikerjakan orang nggak kompeten, rela nggak sih? Ya silahkan Bapak Ibu dicek ya, dan kita pertimbangkan 4 solusi tadi. Terakhir Bapak Ibu, penulis menyampaikan permintaan maaf ya, permintaan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada tulisan ini. Permintaan maaf setulus-tulusnya dari saya pribadi. Tulisan ini tidak mewakili siapapun, hanya murni tulisan kami berdasarkan analisis pasar pasal per pasal yang dihubungkan dengan realitas di lapangan. Mohon dapat diambil fokus berbagai macam solusi yang ditawarkan pada tulisan ini. Solusinya mohon fokus di situ ya. Dalam dunia pengadaan, mari kita meninggalkan hasil barang jasa yang terus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudian kita jadikan ladang amal jariah dan menjadi modal setelah kematian kita nanti yang bisa datang setiap saat. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala harta kita kelak akan semuanya pergi juga Bapak Ibu. Tapi nama baik kita akan abadi dan didoakan setiap orang untuk selama-lamanya, karena dikenang dengan apa yang kita tinggalkan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita memang tidak bisa putih sendiri di antara hitam, tapi pastikan kaki kita tetap berada pada rel moral, agama, dan hukum, sambil kepala kita melihat ke atas bahwa Tuhan yang Maha Adil melihat apapun yang kita lakukan, dan setiap saat bisa menuntut balas atas apapun yang kita lakukan, dan pembalasan bisa kepada kita sendiri. Namun bagaimana jika pembalasannya kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, seperti hukum karma? Pesan untuk kita semua, jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan. Jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Bapak Ibu, jangan pindahkan risiko negara menjadi risiko keluarga. Bapak Ibu, jangan Anda pindahkan risiko negara menjadi risiko keluarga. Pertaruhannya terlalu besar. Jaga integritas dan go value for money. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.